Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 tugas besar mata kuliah MA 2081 Statistika Dasar akan menjelaskan poster yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Rata-rata Curah Hujan Terhadap Banyaknya Kejadian Banjir di Jawa Barat pada tahun 2016 dan 2017. Di sini ada Sinta Amalia Solihah dengan NIM 128-18006, Alivia Diansyah Fitri dengan NIM 128-18007, Lutfia Janatunisa dengan NIM 128-18012, dan saya Husna Ainul Mardiah dengan NIM 128-18026, dan Nariska Nanda Purwadani 128-18034, dengan semester akademik semester 4. Yang pertama, abstrak. Banjir. Di sini kami akan membahas tentang banjir. Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap tahun terjadi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Salah satu faktor pemicu terjadinya banjir yaitu tingkat curah hujan pada suatu daerah tersebut. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh rata-rata curah hujan terhadap banyaknya kejadian banjir dengan sampel penelitian adalah daerah Jawa Barat pada selang waktu tahun 2016 sampai 2017. Metode pengumpulan data curah hujan berasal dari CIRPS atau data satelit BMKG. Sedangkan data banyaknya banjir kami peroleh dari data cloud BNPB. Metode analisis yang digunakan berupa metode regresi linear, di mana dilakukan pengujian terhadap parameter regresi, sehingga kami dapat menentukan bahwa parameter tersebut dapat diabaikan atau tidak. Kemudian setelah kami menginterpretasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter-parameter di dalamnya tidak dapat diabaikan. Kemudian diperolehlah model regresi yang kurang menggambarkan data sampel penelitian. Hal ini disebabkan karena faktor penyebab terjadinya banjir tidak hanya curah hujan saja, namun terdapat faktor-faktor yang lain. Kemudian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Lutfia Janatunisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai informasi data. Nah, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Namun, terdapat banjir yang menjadi permasalahan setiap tahun pada musim penghujan. Nah, pasti terdapat daerah yang terkena bencana banjir, khususnya di wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, akan diberikan analisis rata-rata curah hujan terhadap banyaknya banjir yang terjadi. Data yang kami gunakan yaitu curah hujan tiap kabupaten di Jawa Barat diperoleh dari CRIPS dan diolah menggunakan ARDIS yang kemudian dirata-rata sehingga memunculkan data curah hujan yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Sedangkan data banyak banjir diperoleh dari data BNPB yang telah kami saring untuk daerah Jawa Barat selama tahun 2016 sampai 2017. Selanjutnya untuk tujuan dan metode, tujuannya yang pertama, kami ingin menganalisis apakah terdapat hubungan linier antara curah hujan dengan banyak banjir yang terjadi di Jawa Barat. Lalu yang kedua, dapat menentukan model regresi linear antara rata-rata curah hujan dengan banyak banjir yang terjadi di Jawa Barat dengan metode regresi linear. Nah, berikut ada contoh kejadian banjir yang terjadi di Bandung Selatan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alivia Diansyah Fitri. Nah, di bagian tentang data, itu berisi data yang digunakan. Berasal dari tahun 2016 dan 2017, dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian cahaya yang didapat pun dirata-ratakan dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat. Kemudian banyaknya banjir dihitung dari data BNPB. Lalu dihitung statistika deskriptifnya, sehingga diperoleh mean, standar error, median, standar deviasi, dan sampel variansi dari cahaya gabungan dan banyaknya jumlah banjir gabungan. Kemudian dari data tersebut dibentuklah diagram box plot. Nah, dari
diagram box plot ini menunjukkan bahwa tidak adanya pencilan di data tersebut. Oke, lanjut ke pengolahan data. Di grafik yang atas, plot curah hujan dan banyaknya banjir pada tahun 2016 dan 2017 terlihat bahwa data itu tidak kurang mengikuti garis linier. Kemudian dari plot kenormalan residual juga terlihat datanya kurang ya cukup mengikuti, tapi ada beberapa data yang tidak dekat dengan garis liniernya. Oke, dan bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nariska. Kemudian lanjut pada bagian uji hipotesis. Akan diuji parameter regresi dengan tingkat signifikansi 5%. Rumusan hipotesisnya terbagi menjadi dua, yaitu untuk beta 0 dan beta 1. Kemudian berdasarkan RStudio didapat nilai p-value untuk statistik T beta 0 adalah 0,63820. Sedangkan nilai p-value untuk statistik T beta 1 adalah 0,00573. Maka dari nilai p-value tersebut dapat diambil kesimpulan untuk beta 0, p-value lebih besar dari tingkat signifikansi sehingga H0 tidak ditolak, atau beta 0 dapat diabaikan. Sedangkan untuk beta 1, nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi sehingga H0 ditolak, atau beta 1 tidak dapat diabaikan. Kemudian akan disebutkan beberapa hal yang digunakan dalam analisis data. Misalkan peubah acak X sebagai variabel prediktor menyatakan nilai rata-rata curah hujan bulanan di Jawa Barat, sedangkan peubah acak Y sebagai respon menyatakan banyak banjir yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Diperoleh dari hasil running program RStudio, besar korelasi antara X dan Y adalah 0,55, yang artinya kedua peubah acak tersebut berkorelasi sedang, serta searah. Selanjutnya, model regresi linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 1,18 ditambah 0,02 X dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,3 yang cukup jauh dari angka 1, yang berarti model tersebut kurang memadai atau kurang menggambarkan data yang ada. Sedangkan dari hasil uji hipotesis, parameter regresi dapat disimpulkan bahwa beta 0 dapat diabaikan dan beta 1 tidak dapat diabaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Sinta Amalia Solihat. Oke, melanjutkan dari presentasi teman saya melanjutkan tentang analisis datanya. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata curah hujan memiliki pengaruh terhadap banyak kejadian banjir di Jawa Barat. Namun, oleh regresi linear yang didapat kurang memadai, karena masih banyak prediktor lain yang didapat memengaruhi jumlah kejadian banjir tersebut. Model regresi yang didapat belum bisa digunakan untuk mencari jumlah kejadian banjir yang hanya melalui data curah hujan saja, karena terdapat parameter lain yang memengaruhi kejadian banjir, seperti faktor resapan air, topografi, irigasi, dan lain sebagainya. Selain itu, model regresi yang kurang memadai ini dapat disebabkan karena kami mengasumsikan bahwa kejadian hujan di seluruh kabupaten sama, sehingga kami langsung menggunakan rata-rata curah hujan seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat. Pada kenyataannya, kejadian hujan di setiap daerah tidak sama waktunya, dan curah hujan daerah yang tidak terkena banjir ikut diperhitungkan ketika pengolahan data di atas. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Dari penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, curah hujan dengan banyak banjir di Jawa Barat memiliki hubungan kelinearan yang dibuktikan dengan nilai korelasi yang sedang. Lalu, didapat model regresinya seperti berikut, Y sama dengan 1,2 ditambah 0,02 X. Dan daftar pustaka yang kami peroleh adalah data curah hujan dari CIRS, linknya sebagai berikut, lalu data banyaknya banjir dari BNPB, linknya sebagai berikut,
dan data dan gambar contoh kejadian banjir yang berada di Bandung Selatan pada tahun 2017. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.